percaya Engkau hadir di antara kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Yes. Untuk itu kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan persoalan, dengan masalah Tuhan. Kami datang menyembah Engkau. Engkau sanggup menyelesaikan masalah kami Tuhan. Ada jalan keluar Engkau berikan Bapa. Kami yang datang dengan hati yang rindu dan haus untuk menyembah Engkau. Engkau berikan sukacita pada kami semua Tuhan. Hati yang gembira Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan pada kami roh seorang murid Tuhan. Hati yang mau mendengar Tuhan. Biar apa yang difirmankan pada pagi hari ini Tuhan bisa kami pahami Tuhan. Kami lakukan Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kamu rapi hamba-Mu Tuhan yang akan bawakan firman. Hamba penuh dengan keterbatasan Tuhan. Penuh dengan kekurangan. Hamba sering berbuat salah Tuhan. Untuk itu hamba minta Roh Kudus bekerjalah atas hamba, pimpin hamba. Berbicaralah pada kami semua, karena kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk. Juga untuk para pelayan musik silakan untuk mengambil tempat di bawah. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu minggu lagi berlalu. Kita minggu lalu sudah belajar tentang teladan Musa. Ada 3 hal yang kita sudah pelajari dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teladan Musa. Sebelumnya izinkan saya memberitahukan pada kita semua bahwa kenapa bukan Ibu Gembala yang khotbah pada pagi hari ini, karena syukur pada Tuhan pembangunan gereja GBI Sion di Putalia beberapa waktu terakhir, sekitar 6 bulan terakhir kita sudah bantu bersama untuk bisa berdiri gereja di sana. Sudah jadi semuanya Bapak Ibu. Terakhir minggu lalu pemasangan keramik sudah selesai dipasang. Jadi hari ini Ibu Gembala pergi dan beserta dengan Pendeta Richard, Pak Heri dan Pak Yongki, Ibu Damaris sebagai tim ke sana, sama-sama mengucap syukur, bersukacita bersama dengan jemaat di sana. Kita berdoa untuk perjalanan ke sana bisa pergi. Tadi mereka berangkat jam 7:30 pagi. Kita berdoa bisa berjalan dengan baik. Kalau kita lihat dari jam, harusnya sekarang sudah sementara ibadah atau mungkin sudah mau selesai. Kita berdoa juga terus biar perjalanan pulang bisa Tuhan terus sertai saat menyeberang danau, diberikan cuaca yang baik dan bisa tiba di rumah masing-masing nanti dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya membuka masker sebelumnya ya, biar saya lebih nyaman. Ya, pada hari ini kita akan sama-sama belajar melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang teladan Musa. Bapak Ibu yang pegang warta jemaat, Bapak Ibu bisa lihat di situ ayat yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah Keluaran 3 ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk bawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ya. Di situ kita bisa baca cerita hidup Musa dibagi dalam 3 bagian. Ada 3 bagian penting yang kita mau pelajari dari kehidupan Musa. Yang pertama adalah 40 tahun Musa dibesarkan di Mesir. Dia hidup dalam ajaran bangsa Mesir dan asuhan ibunya. Kita harus tahu dulu sejarah kenapa bangsa Israel itu bisa ada di Mesir. Singkat cerita, Bapak Ibu tahu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf, anak dari Yakub ya. Jadi Yusuf itu dia dijual sama saudara-saudaranya karena cemburu. Akhirnya dibeli oleh
pedagang, sebagai budak, dan habis itu dia dijual di Mesir. Setelah Yusuf di Mesir, dia tetap setia sama Tuhan. Tuhan terus menyertai Yusuf, bahkan dalam titik-titik terendahnya. Dia jadi budak, dia harus kerja di rumah majikannya Potifar, sampai Tuhan pakai dia jadi kepercayaan. Dia difitnah, masuk ke penjara. Akhirnya dia karena setia, Tuhan terus pakai. Dia jadi kepala penjara, bisa dipromosikan sampai masuk ke dalam kerajaan. Bahkan pada akhirnya Yusuf itu Tuhan pakai dia untuk memimpin bangsa Mesir. Bukan sebagai raja, karena tetap waktu itu ada Firaun yang di Mesir. Yusuf waktu itu dipercaya oleh Firaun menjadi Perdana Menteri. Luar biasa. Kalau Tuhan mau pakai kita bahkan bisa Tuhan pakai itu bukan hanya di zona nyaman kita keluar, kita jadi berkat buat orang lain. Itu dari Yusuf. Singkat cerita, Yusuf hidup di Mesir, memerintah sebagai Perdana Menteri. Mesir diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa lain mengalami kelaparan, tapi Mesir tidak. Bukan karena orang-orang di Mesir, tapi karena Tuhan menyertai Yusuf. Habis itu singkat cerita, keluarga Yusuf yang menjual dia, yang tidak tahu setelah beberapa tahun apakah Yusuf masih hidup atau mati, datang ke Mesir untuk belanja kebutuhan makanan. Karena mereka tahu, mereka dengar kabar Mesir itu tidak dilanda kelaparan, sedangkan yang lain dilanda wabah kelaparan. Singkat cerita, mereka ketemu dengan Yusuf. Yusuf justru mengajak mereka semua, mengampuni mereka semua, saudara-saudaranya yang menjual dia, yang jahat pada dia. Bawa semua saudaranya. Mereka 12 bersaudara yang mewakili 12 suku di Israel. Bawa masuk semua di Mesir. Tinggal di Mesir. Dari generasinya Yusuf turun ke generasi di bawahnya, turun ke generasi di bawahnya. Terus menerus. Demikian juga dengan pemerintahan di Mesir. Dari satu Firaun berganti ke Firaun yang lain, berganti ke Firaun yang lain, berganti ke Firaun yang lain, sampai di zamannya Musa. Ada Firaun yang menjadi pemimpin pada saat itu. Dia tidak tahu sejarah dari bangsa Israel ini, kenapa ada di negerinya dia, di Mesir. Firaun ini dia cuma melihat bahwa bangsa Israel ini sudah terlalu banyak di negerinya dia. Dan dia jadi takut, nanti jadinya mereka lebih berkuasa, jangan sampai mereka bikin pemberontakan, bersekutu dengan kerajaan-kerajaan lain malah menyerang mereka lagi sendiri. Sehingga pada saat itu Firaun itu tidak mengenal lagi Yusuf, karena sudah beratus-ratus tahun, Bapak Ibu. Sejarah tentang Yusuf, orang Israel yang datang ke Mesir itu sudah dilupakan. Nah, Firaun ini memerintahkan bahwa semua anak laki-laki orang Israel harus dibunuh untuk mengurangi peningkatan populasi dari bangsa Israel yang ada di Mesir. Semua anak laki-laki, yang perempuan dibiarkan hidup. Tapi Tuhan di situ dia menolong Musa bisa dibesarkan dari bayi sampai usia 3 bulan. Disembunyikan, Bapak Ibu, karena kalau ketahuan ada laki-laki dibunuh. Bidan-bidan dari Mesir diperintahkan oleh Firaun, kalau kamu nolong yang bersalin itu orang Israel dan anaknya laki-laki, harus langsung kamu bunuh. Tuhan lindungi Musa yang bayi itu, dijaga sampai 3 bulan, sampai pada akhirnya ibunya tidak sanggup lagi sembunyi-sembunyikan Musa. Terlalu berbahaya, Bapak Ibu. Dalam ketakutannya, ibunya taruh Musa di sebuah keranjang, ditaruh di Sungai Nil. Bapak Ibu pasti tahu semuanya dari sekolah minggu cerita ini. Singkat cerita, dalam proses dia ada di dalam air itu, bertemulah dengan putri Firaun yang waktu itu sedang ada di sungai. Diangkat anak Musa, dibesarkan seperti anaknya sendiri. Jadi Musa itu dia orang Israel, tapi dia hidup besar dalam budaya Mesir. Dia bahkan tinggal dalam kerajaan, bukan sebagai rakyat kecil, dia sebagai pangeran. Nah, itu adalah 40 tahun pertama Musa. Dari dia kecil sampai dia usia 40 tahun.
Berarti dia dari kanak-kanak sampai dia sudah dewasa. Dia sudah tahu mana yang salah, mana yang benar. Pengalaman hidupnya pasti sudah banyak. Singkat cerita, kita lihat yang kedua. Bagian yang kedua, Musa adalah 40 tahun Musa menjadi orang asing di Midian, dan dia rela menjalani proses pembentukan oleh Tuhan. Musa juga menggembalakan ternak di padang gurun. Nah, kita mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba Musa pergi ke Midian? Kenapa dia tinggalkan statusnya sebagai pangeran, sebagai orang yang sudah hidupnya nyaman di kerajaan? Jadi satu ketika Bapak Ibu, Musa sedang keluar dari istana Mesir, dia melihat apa yang terjadi dalam dunia masyarakat. Dia melihat bagaimana orang Israel, dia tahu itu kaumnya dia, sedang diperbudak oleh pesuruh-pesuruh di orang Mesir. Jadi orang Israel yang jadi budak itu sedang disiksa. Dia melihat itu, dia rasa tidak terima, karena dia tahu itu adalah sukunya dia. Singkat cerita, dikatakan dalam Keluaran, akhirnya Musa mendapatkan kesempatan untuk melawan orang yang menindas itu, orang Mesir yang jahat itu, yang menyiksa orang Israel. Sampai akhirnya orang Mesir itu dibunuh, Bapak Ibu. Musa ketakutan karena dia sudah membunuh orang Mesir. Disembunyikannya, dia tetap ditulis detail sekali. Dia kubur dengan pasir dan berharap tidak ada yang tahu. Beberapa hari kemudian Musa kembali lagi keluar. Dia melihat lingkungan masyarakat bagaimana. Dia kali ini melihat orang Israel sedang berantem dengan orang Israel lagi. Jadi ada dua orang Israel sedang berantem. Dia coba lerai, dia coba cari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Setelah dia tahu siapa yang salah, dia mencoba untuk menasehati. Nah, orang Israel ini tidak terima dengan orang Israel yang salah ini, dia tidak terima dengan Musa. Terus dia bilang gini, kalau misalnya saya salah terus kamu mau apa? Kamu mau bunuh saya seperti kamu bunuh orang Mesir kemarin. Di situ Musa takut. Kenapa dia takut? Karena apa yang dia lakukan kemarin itu ketahuan. Ternyata orang tahu, ada yang melihat bahwa dia membunuh penjaga Mesir itu. Akhirnya dia ketakutan, Bapak Ibu. Dia coba sembunyikan sampai tetap ada akhirnya Firaun tahu soal kabar ini. Firaun tahu dan Firaun marah, merasa dihianati sama Musa. Di situ Firaun mengumumkan bahwa dia ingin bunuh Musa. Nah, Musa kabur. Disitulah dia keluar dari Mesir. Dia tinggal di padang gurun sampai dia masuk di daerah namanya Midian. Di Midian dia ketemu seorang bapak bernama Yitro, yang kemudian bapak ini akan menjadi mertuanya dia. Musa menikah dengan anaknya Yitro. Musa tinggal di sana hampir 40 tahun juga, Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia sedang mengembalakan kambing domba. Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan di atas gunung. Tuhan berfirman lewat dia bahwa dia harus pulang kembali ke Mesir untuk menyelamatkan bangsanya. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu, dari Musa adalah 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun. Dia memimpin keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah yang telah dijanjikan Allah Tritunggal bagi umat Israel. 40 tahun berikutnya dia harus bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya di mana? Tuhan sudah kasih tahu. Ada suku ini, suku ini, suku ini. Tapi tepatnya di mana itu tidak tahu. Jadi mereka berlama-lama berputar-putar di padang gurun. Mereka menunggu, ini Tuhan mau bawa kita kemana? Di situ dia jadi pemimpin. Itu berat, Bapak Ibu. Banyak rintangan yang pasti dihadapi. Itulah 3 perjalanan hidup Musa yang harus kita pelajari, Bapak Ibu. Di sini kita minggu lalu kita sudah belajar bahwa Bapak Ibu balik waktu jemaatnya Bapak Ibu yang halaman belakang. Minggu lalu kita telah mempelajari keteladanan Musa, yaitu yang pertama, dia lemah lembut. Lemah lembut, Ibu Gembala minggu lalu sudah mengajarkan. Bukan artinya lemah lembut itu kalau misalnya dia ngomong dia kayak Shalom, selamat pagi, gitu.
Bukan ya Bapak Ibu, itu lemah gemulai. Itu sifat yang dimiliki kaum wanita. Kalau laki-laki memiliki sifat itu, terus dia bilang itu lemah lembut, salah. Bapak Ibu, lemah lembut itu adalah dia tahu menempatkan emosi dia terhadap situasi yang dia hadapi. Ketika dia harus ngomong tegas, dia akan berbicara tegas. Ketika dia harus berbicara dengan kasih, dia akan berbicara dengan kasih. Itu artinya lemah lembut, tahu menempatkan emosi. Yang kedua, yang kita sudah pelajari minggu lalu adalah rendah hati. Minggu lalu kita belajar bagaimana ketika Tuhan berfirman, Musa, kamu harus memimpin bangsamu keluar dari perbudakan. Aku mendengar cerita tangis mereka dan aku memilih engkau. Musa tidak langsung, oke siap Tuhan berangkat. Tidak. Justru dia, Tuhan, kenapa harus saya? Dia takut, dia merasa itu tanggung jawab yang sangat besar. Bahkan dia bilang, saya ini berat lidah Tuhan. Sejak kecil, sejak saya berdoa kepadamu, bahkan sampai sekarang juga saya tetap berat lidah. Artinya apa? Dia dari lahir itu, dalam terjemahan Alkitab yang sebenarnya itu artinya dia bilang bahwa dia gagap dari lahir. Bayangkan orang yang gagap dari lahir dikasih tanggung jawab untuk jadi pemimpin. Nah itu membuat dia takut. Dia sadar keterbatasannya dia. Itu hal yang luar biasa dari Musa. Seringkali kita tidak sadar bahwa selama ini kita mampu, itu bukan karena kita, itu karena Tuhan. Kita suka sombong. Padahal waktu kita dikasih kepercayaan itu, kita juga takut, Bapak. Kita tidak kuat, kita sampai, Tuhan ini berat sekali, tolong Tuhan jawab. Tuhan sertai proyek ini Tuhan. Begitu berhasil, orang puji-puji kita, waduh kita sombongnya minta ampun. Kita sampai lupa, dulu kita padahal takut, kita berdoa sama Tuhan. Musa tidak. Dari satu hal ke hal lain, dia tetap menunjukkan kerendahan hatinya. Tetap merasa bahwa dia tidak layak, tetap merasa bahwa dia tidak mampu seorang diri, dia butuh Tuhan. Itu yang harus kita teladani. Dan yang terakhir, minggu lalu kita sudah belajar, Musa adalah seorang pemazmur, penyembah. Bukan artinya di sini teladan Musa sebagai seorang penyembah kita harus tiru, berarti setiap hari, setiap jam, setiap menit kita menyanyi terus lagu-lagu pujian, lagu-lagu penyembahan. Kita luangkan waktu 1 jam, 1 hari untuk menyembah Tuhan, 2 jam, 3 jam sampai kita tidak kerjakan pekerjaan kita yang lain, tanggung jawab kita yang lain. Bukan seperti itu. Maksudnya penyembah ini, pemazmur ini adalah dia punya waktu-waktu khusus untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di hari-harinya, kalau kita mau terapkan, mungkin saat kita lagi masak, bapak ibu-ibu yang lagi masak di rumah, sambil masak, sambil nyanyi, sambil mengucap syukur, terima kasih Tuhan, hari ini keluargaku bisa makan sayur, lauk, makan lengkap, bergizi. Orang-orang di luar sana mungkin tidak diberkati seperti saya mengucap syukur, Tuhan melindungi saya dan keluarga, Tuhan pelihara. Itu sedang bermazmur. Mungkin bapak-bapak lagi naik motor, lagi di mobil, sambil di jalan, sambil dengar lagu rohani, sambil dinyanyikan, sambil mensyukuri. Kasih setiamu yang kurasakan, misalnya seperti itu. Betul-betul saudara, ya benar Tuhan, terima kasih setiamu buat saya. Seperti itu. Itu adalah contoh bagaimana kita menerapkan hidup sebagai seorang pemazmur. Lebih baik lagi juga kalau kita punya waktu khusus untuk berdoa. Mungkin saudara punya mesbah doa, saudara biasa berdoa sebelum tidur untuk mengakhiri hari, atau di pagi hari untuk memulai hari. Saudara punya waktu-waktu khusus untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu lebih baik lagi. Nah, yang hari ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu, di situ yang nomor 4, karismatik. Nah, karismatik ini apa? Dulu berapa tahun lalu itu perusahaan motor Honda kasih keluar motor namanya Karisma. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu, di gereja kita tuh Esthernya Pak Salmon 2 dia masih pakai motor itu, Karisma ya. Nah, di sini karismatik kita baca sama-sama. Musa memiliki karisma yang berasal dari Allah,
yang membuat dia dipandang sebagai pemimpin oleh bangsa Israel. Dalam Keluaran 13 ayat 3 juga dikatakan bahwa Musa merupakan orang yang sangat terpandang di tanah Mesir. Hal tersebut menegaskan karisma yang dimiliki Musa bukan hanya bagi umat Israel, tetapi juga bagi bangsa lain. Saudara, kita coba analisa pelan-pelan ya, Bapak Ibu. Musa tadi dia bilang dia gagal, tapi kenapa dia bisa dipandang sebagai orang yang berkarisma, orang yang karismatik? Karismatik artinya apa? Saya coba cari, saya buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karismatik adalah sebuah kepribadian berupa pancaran wibawa. Jadi kepribadian kita yang memancarkan wibawa. Wibawa dalam diri seseorang sehingga membuat orang di sekelilingnya merasa segan dan sekaligus merasa nyaman di waktu yang sama. Jadi wibawa dari dirinya itu membuat segan, tetapi juga nyaman di waktu yang bersamaan. Nah, itu karisma. Jadi kalau ada pemimpin, dia cuma galak, bentak-bentak sampai anak buahnya takut, dia bukan karismatik. Dia cuma buat orang segan, tapi tidak nyaman. Betul? Nah, demikian sebaliknya. Kalau ada pemimpin, dia cuma bercanda saya terus, tidak pernah ngomong serius. Bahkan orang sampai tidak bisa gerak, karena dia lagi bicara tipu, dia bicara betul. Dia cuma kasih lucu-lucu saja, ngomong gitu, orang akan nyaman, tapi orang tidak akan sungkan. Betul atau tidak? Nah, karismatik itu wibawanya dia itu membuat orang sungkan dan nyaman di waktu yang sama. Susah Bapak Ibu. Kalau kita lihat definisi ini terus kita bayangkan Musa, itu susah sekali. Bagaimana caranya orang yang gagap dia harus terlihat berkarisma, itu bagaimana? Coba, Bapak Ibu, saya pernah kenal orang yang tidak lancar berbicara. Itu saudara kita, Pak Guru Nathan. Mungkin sebagian besar kita tahu Pak Guru Nathan. Dia tidak lancar berbicara, dia gagal. Satu ketika Pak Guru Nathan ini, kenapa dia dipanggil Pak Guru? Karena dia sehari-hari selain kostor di gereja, dia bantu di PAUD. Jadi anak-anak sekolah minggu panggil dia anak-anak PAUD panggil dia Pak Guru, makanya dia dipanggil Pak Guru. Nah, satu ketika ini saya lagi main jam anak PAUD, saya ada di depan ngobrol, main-main sama anak PAUD lah. Nah, Pak Guru Nathan itu dia jaga di pagar supaya anak-anak PAUD yang belum dijemput jangan lari sampai keluar pagar, jangan sampai nanti menyeberang jalan, misalnya main bola jangan sampai bolanya ke seberang. Jadi dia jaga di pagar. Nah, namanya anak-anak kan banyak kan Bapak Ibu. Pak Guru Nathan kecolongan. Ada dua yang bolanya nendang bola sampai masuk mau ke jalan seberang, mau ke got. Jadi mereka lari banyak keluar. Nah, Pak Guru Nathan marah. Cuma dia gagal. Tapi yang dia lakukan betul. Dia begini. Kamu jangan main di luar. Dia bilang begitu. Betul toh yang dia omongkan, tapi dia gagal. Nah, anak-anak PAUD langsung kayak, oh iya cepet, gitu. Cepet masuk. Tapi dari antara yang anak PAUD yang main itu ada satu yang paling jagoan. Dia bukan bilang, oh iya Pak Guru toh masuk, bukan. Dia bilang gini, ayo malas bicara dengan Pak Guru, bicara lambat sekali. Coba, sedih kan Bapak? Saya di situ saya mau ikut ketawa, tapi saya juga kasihan Bapak Ibu. Dia kasih tahu yang baik, tapi karena dia gagal, anak kecil saja menilai dia bicara lambat, malas bicara dengan Pak Guru. Sedih Bapak Ibu. Kalau kita mungkin yang dengar kita ketawa, tapi jadi dia itu sedih. Mungkin itu pergumulan dia dalam setiap hari, bagaimana dia bisa ngobrol lancar. Ada sama halnya Musa. Bayangkan kalau tadi Pak Guru Nathan saya anak kecil saja bisa remehkan, apalagi Musa ngomong sama ribuan orang Israel yang ada di Mesir. Dia baru bicara mau, kita harus keluar dari
Mesir, orang tidak dengar pasti, orang remehkan, itu pasti ada. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Nah, bayangkan bagaimana bisa dikatakan Musa ini karismatik. Dia ngomong saja tidak lancar. Sedangkan orang justru kelihatan berkarisma dari cara bicara, cara dia merespon keadaan. Misalnya orang bicara soal gini, dia bicara, orang semua panik misalnya. Dia sebagai pemimpin dia tetap tenang. Dia memikirkan jalan keluar yang terbaik, terus dia ucapkan itu. Orang lihat, dia luar biasa sekali, dia tenang, dia tetap ini, padahal orang semua panik. Itu jadi terlihat karismatik. Biasanya kan seperti itu, terlihat berkarisma. Ini tapi orangnya gagap, Bapak Ibu, tapi dibilang karismatik. Seringkali kita juga sama. Kita juga punya kekurangan, Bapak Ibu. Kalau Musa kekurangannya gagap, kita mungkin kekurangannya adalah misalnya kita tidak pede berbicara depan orang. Kekurangannya mungkin kita pendidikannya tidak tinggi. Kalau dibanding dengan generasi sekarang, orang sampai S1, S2, mungkin kita cuma lulusan SMA, lulusan SMP, mungkin kita tidak sekolah, bahkan tidak lulus sekolah. Kita punya kekurangan, tapi jangan biarkan kita dikuasai dengan kekurangan kita itu. Justru kita harus cari tahu, oke, memang saya punya kekurangan ini, tapi saya juga pasti punya kelebihan dong. Bapak Ibu punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Pakai itu. Kembangkan skillmu yang ada. Setiap orang diberikan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Alkitab katakan. Yang salah adalah bukan seberapa banyak yang kau punya. Yang salah adalah ketika kau tidak kembangkan. Dan karisma ini tidak bisa kau ciptakan hanya seperti sebuah kemasan. Kamu berpura-pura, kita berpura-pura terlihat berwibawa. Kita mau foto di Facebook, di Instagram, di mana juga mau foto pakai jas, pakai dasi. Orang yang tidak tahu mungkin bilang, oh dia gagah sekali. Tante nih dia kalau pakai kebaya dia kelihatan berwibawa sekali. Tapi orang yang kenal kita, dia tahu aslinya kita tidak berwibawa, dia akan bilang, dia tuh aslinya kacau, terus tertipu dengan Facebook. Itu semua rekayasa. Betul kan? Kita tidak bisa ciptakan manipulasi untuk buat kita tuh terlihat berwibawa. Makanya caranya adalah sungguh-sungguh kita menjadi pribadi seperti itu. Ubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, yang membuat orang-orang itu justru tidak menghormati kita, itu kita buang. Bercanda-bercanda yang berlebihan, yang sampai ngelewatin batas, bikin orang tersinggung, itu membuat kita jadi terlihat tidak berwibawa. Pada saat lagi bicara serius, bercanda. Pada saat bicara bercanda, malah serius. Nah itu kelihatan jadi tidak bijak, tidak bisa menempatkan dirinya pada situasi tersebut. Ibu-ibu yang perempuan-perempuan di sosial media, pergunakan dengan bijak. Demikian juga yang laki-laki, pergunakan dengan bijak. Banyak orang yang betul-betul dia paham fungsi sosial media, jadi dia pakai baik-baik. Hal-hal yang baik, yang positif, dia pakai, dia bagikan di situ. Dia lagi diberkati Tuhan, diberikan panjang umur, misalnya ulang tahun, diberikan satu lagi usia, dia upload. Anaknya lulus, dia upload. Tahu yang betul, tapi tidak banyak juga, tidak sedikit juga dari kita. Di luar sana kita melihat di sosial media marah-marah, maki-maki, jelekan orang tua, jelekan tetangga, jelekan teman. Lebih parah lagi, tidak tahu menempatkan diri. Kalau ketemu langsung jaim-jaim, kayak iya ini. Tapi di sosial media tuh ngomong kasar, meremehkan orang lain, tidak bijak menggunakan sosial media itu. Apalagi sosial media ini makin kesini makin beragam. Waktu saya SMP itu saya bikin Facebook, akun Facebook saya itu saya bikin SMP pernah. Itu waktu pertama kali saya punya Facebook itu SMP. Itu fungsinya cuma upload status dengan foto. Habis itu pindah ke Instagram.
Dunia makin canggih Bapak Ibu. Sekarang ada yang namanya TikTok. Jadi nggak pakai tulisan, kok pakai joget di situ. Jadi untuk menunjukkan kebahagiaan dia joget. Boleh, tidak saya larang. Mungkin kamu mau nari, mungkin ibu dengan anak, mungkin untuk sebagai hiburan satu keluarga pas lagi di meja makan bikin video TikTok lucu-lucu. Mungkin kita pernah lihat gitu kan. Tapi kan ada juga yang sudah emak-emak, maaf dikata, body sudah tak bongkar, di TikTok mau bikin seksi-seksi, ya ampun. Penyakit su kolesterol baru, asam urat, tidak malu kah? Sampai satu kali itu ada orang di luar gereja kita, bukan jemaat. Saya kenal baik, mungkin ada satu dua juga yang kenal. Dia joget-joget, ini sudah ibu-ibu, anak sudah 3, anak yang paling tua sudah SMA gitu. Joget-joget bikin seksi-seksi begitu. Saya sampai kesal, bisa itu TikTok, tapi dia upload di Facebook, di Instagram gitu. Saya sendiri tidak punya TikTok, tapi gara-gara dia upload TikToknya dia di Facebook ini, jadi kan kita lihat kan gitu. Ganggu sekali. Saya sudah mau komen ini. Kakak tidak terasa salah kan, terasa malu, tapi nanti jadinya menggurui karena saya masih lebih kecil dari dia secara usia. Saya baru mau ketik, tapi saya rasa salah. Saya sampai dilema, ini saya tegur kan, tidak usah. Karena sudah keseringan Bapak Ibu. Saya tidak tahu suaminya tahu atau tidak, saya tidak tahu. Tapi jogetnya berlebihan sekali. Saya baru mau komen, ternyata ada yang lebih dulu. Saya punya kakak, Stefan. Nah, kalau kakakku Stefan sama dia agak dekat umurnya. Meskipun dia tetap lebih tua itu. Sampai kakak kan, dia bahasanya itu lebih spontan toh. Kalau saya tadi bilang, kakak tidak malu kan? Saya baru belum kirim. Ini tiba-tiba nih, saya baru mau kirim. Kakakku sudah komen duluan. Dia bilang gini, weh kakak, joget-joget terus. Muka kayak nunung baru. Dia bilang gitu. Termalu kan? Maksudnya gitu Bapak Ibu. Kakak saya langsung yang spontan gitu. Ternyata kan berarti bukan saya saja yang risih. Orang lain juga risih. Kakak saya juga risih. Mungkin yang lain juga risih. Mungkin anaknya sendiri risih, mamanya begitu, tapi nggak berani ngomong. Syukur-syukur itu saya punya kakak agak keterlaluan, tapi ada betulnya juga. Dia bilang, kok bukas kayak gunung baru, kok terlalu malu kan? Dia bilang begitu. Dan dia tetap pede, besok tetap ada lagi video-video berikutnya. Nah itu tidak bijak Bapak Ibu. Bagaimana mau terlihat berwibawa? Bagaimana orang musungkan dan orang mau nyaman di waktu yang sama kalau kau sendiri tidak menunjukkan kualitas dirimu, kepribadianmu. Bapak-bapak juga gak bisa kalau cuma foto jempol-jempol saja itu jadi terlihat di bawah. Tidak bisa. Harus dalam gaya hidupmu. Orang sehari-hari akan tahu kau berwibawa atau tidak, kau tuh berkarisma atau tidak. Itu orang bisa menilainya itu. Mereka akan lihat kepribadianmu sehari-hari. Kau mau foto cuma jempol begini, gagah-gagahan pakai jas, gak efek. Setengah mati memang. Mungkin kita pikir bagaimana caranya berkarisma ini. Tujuannya juga buat apa? Tujuannya begini Bapak Ibu. Ketika kita berkarisma, kita punya wibawa. Orang bisa lihat wibawa itu. Dan dalam hidup kita tuh tercermin ada rasa sungkan orang, rasa segan orang, dan rasa nyaman di waktu yang sama. Jadi ketika kita ngomong, orang pasti akan dengar. Oh iya, ini kalau om yang ini, om ini boleh. Dia kalau ngomong itu bicara enak, yang dia ucapkan itu betul, tidak menyimpang-menyimpang. Toh merasa kayak kau punya persoalan ada 1, ada 2, tapi dia baru bicara 1-2 kalimat saja, toh langsung kayak, oh itu sudah dari om bicara itu langsung belajar banyak. Kan sering kita bertemu orang-orang yang seperti itu. Atau ibu ini boleh, ibu ini dia belum bicara saja, kita baru lihat dia senyum. Kita macam apa? Senang sekali dengan auranya. Kita macam kalau tidak ada dia tuh kayak sepi. Kalau ada dia tuh kita jadi lebih kuat. Ibadah tuh kalau dia pimpin ibadah, misalnya dia WL, dia bawa firman, ibu ini tuh bikin kita rasa kuat, rasa tenang.
aura karisma itu akan menjadi berkat buat sekeliling kita semua, Bapak Ibu. Makanya itu tadi penting kita punya itu. Nah, itu yang pertama yang kita belajar hari ini soal karisma. Yang kedua, rela dibentuk. Wah, rela dibentuk lagi. Ini lebih susah. Rela dibentuk itu kita harus lawan ego, soalnya lawan rasa tidak nyaman. Di sini Musa dikatakan sebagai keluarga istana Firaun. Musa telah mengenyam pendidikan di istana yang sangat cukup. Namun untuk menjadi pemimpin bangsanya dalam perjalanan kepada gurun, dia harus dibentuk dulu. Musa rela menjalani proses pembentukan oleh Tuhan. Setelah dari Mesir, Musa hidup di tanah Midian selama 40 tahun sebagai pendatang dan menjalani kehidupan yang sangat berbeda dibanding saat dia masih ada di dalam istana. Musa tidak langsung, karena dia dianggap sebagai pangeran, dia langsung Tuhan kasih kepercayaan. Oke, kau sudah 40 tahun, sekarang waktunya kau pimpin bangsa keluar. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan bikin supaya dia keluar dulu dari zona nyamannya, keluar dari Mesir. Hidup di padang gurun dengan ketakutan, rasa dihantui mau dibunuh sama orang Mesir. Di situ dia jadi gembala. Dia ketemu dengan Yitro yang jadi mertuanya, menikah. Di situ dia belajar banyak hal sampai 40 tahun. Sama seperti kita, mungkin kita sekarang hidup nyaman, hidup enak. Atau mungkin kita sekarang lagi ada di titik-titik terendah kita. Dalam keadaan sekarang mungkin Bapak Ibu sudah mengalami kesusahan secara finansial, secara kesehatan, mungkin dalam keluargamu sedang tidak harmonis. Bukan karena salahmu, tapi diizinkan Tuhan terjadi. Kita tidak bisa berontak, Bapak Ibu. Kita tidak bisa melawan. Tuhan tidak adil. Kenapa saya yang seperti ini, Tuhan? Saya setia, saya ke gereja. Baru kenapa jabatan itu Tuhan kasih buat orang lain? Kenapa Tuhan kasih buat teman kerja saya? Padahal dia bukan anak Tuhan. Mungkin dia bukan orang Kristen. Tapi kenapa Tuhan kasihnya ke dia? Bukan ke saya. Bukannya saya tiap minggu di gereja melayani. Di tengah minggu, di ibadah tengah minggu saya melayani. Bukannya saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kok Tuhan kasihnya sama dia? Kita mulai membandingkan. Tidak siap untuk dibentuk, diubahkan Tuhan. Kalau kita mau dibentuk, kita harusnya tidak melihat orang lain. Tuhan mau pakai kita bagaimana? Mau mungkin tidak enak, mau mungkin enak, mau mungkin nyaman, tidak nyaman, mau lama, mau sebentar. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kau curang, kita curang kalau kita bandingkan hidup kita saat lagi tidak enak dengan orang lain. Tapi saat kita diberkati Tuhan, kita sering tidak bandingkan dengan orang lain. Itu egoisnya kita manusia. Makanya tadi, kalau kita rela dibentuk itu, kita harus lawan ego. Jangan bandingkan dengan orang lain yang diberkati Tuhan. Mungkin tetanggamu diberikan motor, kurang ajar, kenapa dia beli motor baru lagi. Nanti pasti dia pamer-pamer, cemburu. Anaknya ranking. Dia bangga-banggakan, dia cerita ke tetangga-tetangga, bisa kok anak ranking. Nah anak kita tidak ranking di sekolah. Kita marah-marah anak kita. Makanya kau belajar, kau bikin malu saja. Kau lihat itu anaknya tante di sebelah. Kita bandingkan, bukannya introspeksi diri, tapi kita malah menyalahkan keadaan. Nah itu seringnya manusia di situ, ego. Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa orang lain yang diberkati, kenapa bukan saya? Saya kasih umpamaan tadi pagi seperti ini. Anggapnya Paisan Sambur. Paisan Sambur itu Allah Bapa kita. Kita tahu bahwa Allah Bapa kita baik, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tapi Dia juga Maha Bijak. Amin. Jadi dalam hal ini, seumpama Paisan ini adalah Bapa. Dia orang yang sangat kaya, yang sangat punya segalanya. Dia Maha baik dan juga Dia Maha Bijak. Dia punya anak yang paling besar, Cio, kelas 2 SD. Cio ulang tahun. Paisan yang kaya ini, yang penuh dengan cinta, dia
belikan Cio mobil Innova misalnya, atau yang standar-standar Avanza. Bapak Ishak belikan Cio Avanza. Bisa atau tidak? Sanggup atau tidak Pak Ishak belikan? Sanggup, karena dia punya segalanya. Pak Ishak sangat diberkati Tuhan, sumpah. Tapi apakah dia belikan anaknya Cio yang kelas 2 SD itu mobil? Saya yakin tidak. Karena apa? Karena belum waktunya. Biar Pak Ishak ini kaya raya, dia punya segalanya, dia sayang sama Cio. Cio ulang tahun yang di usianya yang masih kelas 2 SD, gak akan dibelikan mobil. Nah, di waktu yang sama, Pak Ishak punya tetangga. Pak Ishak lihat tetangganya ini hidup sederhana, kerja keras, bertekun, kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Kalau ngobrol, Pak Ishak rasa, wih orang ini nih kerja keras luar biasa. Pak Ishak lihat dia kalau ke kantor masih jalan kaki. Pak Ishak punya motor lebih dari satu. Pak Ishak bilang, ini motor saya pakai satu. Bisa atau tidak? Pak Ishak kasih motor. Bisa kan? Layak atau tidak orang itu terima motor dari Pak Ishak? Layak, karena dia kerja keras. Terus kita anaknya Pak Ishak, kita Cio, kita cemburu. Bapak kenapa kasih dia motor? Bapak tak kasih saya motor juga. Karena memang kita belum waktunya. Dan jangan kita cemburu sama dia yang dikasih motor. Kalau memang kita masih kanak-kanak di mata Tuhan, orang itu, tetangga itu mau dikasih motor, tidak dikasih motor, kita tetap tidak akan dapat. Karena memang kita anak-anak. Betul atau tidak? Mau Cio cemburu karena orang itu bapaknya kasih motor, mau tidak dikasih motor, Cio tetap tidak akan dibelikan mobil. Jadi jangan bandingkan berkatmu dengan orang lain. Kenapa Tuhan berkati dia, Tuhan tidak berkati saya? Kau cemburu. Nah, orang lain itu sudah punya berkatnya masing-masing. Kalau kamu, justru harusnya kita sadar, introspeksi diri. Kenapa saya tidak dapat mobil? Kenapa saya tidak dapat motor seperti yang ayah saya berikan kepada orang lain itu? Masih ada banyak kekurangan kita. Mungkin Tuhan, di mata Tuhan kita belum pantas menerimanya. Kita harus introspeksi diri. Jangan kita bersungut-sungut, minta mobil. Dikasih mobil lama, dorong-dorong itu mobil Tamiya yang di pasar. Sakit hati. Karena kita tidak introspeksi diri, kita malah bersungut-sungut. Tidak rela dibentuk. Ayo sadarlah apa yang menjadi kekurangan kita. Tuhan lagi mau bentuk kita. Jangan defense, jangan melawan, jangan benci sama Tuhan. Tapi lihat Tuhan maunya kita seperti apa. Yang terakhir, cakap dalam memimpin. Cakap dalam memimpin dalam Keluaran 18. Diceritakan bahwa Yitro, imam di Midian, mertua Musa datang mengunjungi Musa pada saat itu. Yitro melihat bahwa Musa seorang diri saja mengadili di antara bangsa Israel yang sangat besar. Yitro kemudian menasihati Musa untuk mengajari ketetapan-ketetapan Allah kepada bangsa Israel. Kemudian Musa memilih dan mengangkat di antara bangsa Israel pemimpin 1.000 orang, 5.000 orang, dan 10 orang. Dengan begitu segala perkara kecil dapat diselesaikan, dapat diadili mereka sendiri, dan hanya perkara besar yang diadili oleh Musa. Dengan demikian Musa maupun bangsa Israel tidak menjadi terlalu lelah. Musa dapat lebih fokus melakukan tugas lain yang lebih penting. Kita mau buka di Keluaran 18 ayat 17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan. Berikutnya, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Ayat yang berikutnya, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai. Jadi ya, Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Ayat yang ke-20,
Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Yitro datang setelah Musa ada di padang gurun bersama dengan bangsa Israel. Yitro datang, mertuanya Musa. Dia melihat, wah Musa nih, kamu nih bakalan capek kalau kamu pimpin bangsa ini dengan caramu seperti itu. Satu persatu kamu yang adili, oh ini salah, ini yang benar, ini kamu yang salah, ini kamu yang benar, perbaikinya seperti ini. Satu persatu setiap hari Musa menghadapi itu capek. Mungkin Bapak Ibu tidak ada gambaran. Memangnya bangsa Israel sebanyak apa? Memangnya berapa komplit situasinya, berapa kompleks? Ini saya kasih gambaran Bapak Ibu. Ya. Di dalam Bilangan 1 ayat 45. Bilangan 1 ayat 45. Kita akan belajar memangnya seberapa banyak orang Israel itu yang keluar dari Mesir. Tidak diceritakan, ditulis secara eksplisit berapa banyak jumlah jiwanya, tapi ditulis, kita bisa pelajari satu persatu ya Bapak Ibu lihat. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Maksudnya di sini apa? Orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, berarti orang dewasa. Itu kategori pertamanya, orang dewasa dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Yang sanggup berperang itu berarti laki-laki. Berarti laki-laki dewasa. Jumlahnya adalah ayat ke-46. Berjumlah 603.550 orang. Ya, 300-an kita bulatkan saja. 600-an kita bulatkan 600-an ya. 600-an bukan 600, 600.000. 600.000. Nah, itu baru laki-laki dewasa. Anggaplah 600.000 laki-laki ini setengahnya sudah menikah, ada istrinya. Berarti 300.000 istrinya perempuan, wanita dewasanya, ya. 600.000 ditambah dengan 300.000 yang wanita, anggaplah 900.000. Anggaplah dari mereka yang sudah dewasa dan sudah menikah ini, masing-masing keluarga rata-rata punya anak 2. Berarti ditambahkan dikali 2 lagi. Berarti 1,8 juta orang. Musa memimpin 1,8 juta orang di padang gurun. 1,8 juta orang itu sebanyak apa sih Yeremia? Nah, sebagai bahan perbandingan, saya buka di Google data statistik kependudukan Kota Jayapura. Jumlah penduduk kita di Kota Jayapura tahun 2021 adalah hanya 303.760 orang. 300.000 itu sudah termasuk Jayapura Utara, Jayapura Selatan, 5 distrik, Muara Tami, Heram, Abipura. Dari Koya, dari Mobatas sampai ke perbatasan PNG, perbatasan Kero, perbatasan kabupaten di Waena sana, itu semua dikumpul cuma 300.000. Bayangkan Bapak Ibu, saya melihat kayaknya orang di Kota Jayapura sudah banyak sekali. Itu cuma 300.000. Ini 1,8 juta, berarti 6 kalinya jumlah penduduk di Kota Jayapura. Musa sudah 6 kali tugasnya wali kota berarti. Dan itu dibawa di padang gurun, keluar dari tanah Mesir. Itu tidak mungkin cuma 2 jam keluar. Ayo bangsa Israel kita keluar. 1,8 juta orang itu seperti kita misalnya 1,8 juta orang keluar dari tanah Mesir. Itu pasti memakan waktu yang sangat lama. Belum lagi bagaimana cara dia berkomunikasi dengan semua rakyatnya. Belum ada WA, belum ada mic, belum ada Toa, belum ada Facebook, YouTube, TikTok. Bagaimana caranya dia menyampaikan supaya informasi yang dia dapat dari Tuhan itu dia bisa kasih tahu ke semua orang? Susah. Kalaupun Tuhan jaga, Tuhan pelihara, pasti ada 1, 2, 10, 15 orang, 100 orang, 1000 orang yang kecewa, yang marah, yang protes. Makanya sampai dikatakan banyak yang protes sampai bilang lebih baik kita mati di Mesir daripada mati di padang gurun.
Di sini kita kelaparan, di sana kita disiksa, tapi kita dapat makan. Jadi pasti tindakan kriminal dalam hidup mereka. 40 tahun lagi. 40 tahun di padang gurun, 1,8 juta orang. Bayangkan Grace ini usianya sekarang 10 tahun. Kalau dia ikut, zaman itu dia ikut keluar seperti bangsa Israel dari Mesir. Dia sampai umur 50 tahun, sampai semua jadi nenek, dia masih di padang gurun. Pasti tidak enak, pasti banyak yang mengeluh dan susah. Bagaimana caranya? Dia yang bikin mengadili, wah ini kamu salah, ini kamu yang benar, ini bikin begini, ini. Susah kan? Makanya Tuhan kirim mertuanya datang, jenguk dia. Yitro, oh kamu ini salah, dengarkan baik-baik karena aku akan memberikan nasihat, kata Yitro. Yitro bilang, kamu angkat pemimpin 1.000 orang, pemimpin 5.000 orang, pemimpin 10 orang, kamu pilih pemimpinnya. Ini kalau di kita di gereja, kita jemaat ada, kemarin waktu di data, ada 300-an, hampir 400 jiwa jemaat GBI Sulawesi. Ibu gembala tidak mungkin tahu setiap persoalan Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu cerita, pasti banyak sekali persoalan Bapak Ibu. Belum lagi Bapak Ibu ada yang tidak cerita. Nah, makanya dibikinlah ibadah-ibadah tengah minggu. Ini yang menjadi dasar firman Tuhan ya. Dibikinlah komsel, ibadah kaum pria, karena jumlahnya kan jadi dipangkas lebih sedikit. Dibikinlah ibadah BBI khusus buat ibu-ibu, supaya masalah yang kecil bisa diselesaikan di tingkat itu. Kecuali sudah besar sekali, baru kita bawa ke pemimpin kita Musa. Masalah di gereja kita ada di kelompok kaum pria, bapak-bapak. Coba bicarakan dengan ketua, dengan pengurus. Ibu-ibu ceritakan masalah dengan sharing dengan ibu-ibu di BBI. Anak sekolah minggu punya masalah. Ibu-ibu, maaf, kakak-kakak sekolah minggunya harus siap menolong. Jangan cuma ngajar pulang. Menjadi pemimpin kecil. Bagaimana kalau dalam penerapan kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu yang sudah berumah tangga akan capek kalau Bapak Ibu mengurus semuanya. Cuma bapak saja yang kerjakan, ibu saja yang kerjakan. Bagi tugas, ajarkan tanggung jawab ke anak-anakmu. Anakmu sudah, dia sudah mulai SD. Dia sudah bisa dikasih tahu kalau habis makan piring kotornya bawa ke tempat cuci piring. Dia mungkin 1 tahun, berikutnya dia sudah bisa diajar, kamu cuci sendiri piringmu. Ajarkan dia tanggung jawab. Oh yang laki-laki, ini ada kipas angin rusak di rumah. Bapak kerjakan sendiri, bisa, memang bisa, tapi libatkan anakmu, ajarkan dia, kasih tahu nilai-nilai. Nah ini kalau misalnya tadi contohnya servis kipas angin, ajarkan dia di situ, ajarkan dia nilai-nilai juga moral. Kamu harus seperti ini. Kalau di sekolah kamu begini, ada temanmu yang nakal begini, kamu harus seperti ini. Jangan jadi seperti itu. Pemimpin yang baik menciptakan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Amin. Dan kita lihat Musa di sini, dia terima masukan dari Yitro. Dia tidak besar kepala, dia sudah jadi pemimpin bangsa Israel yang 1,8 juta itu. Dia tetap mau dengar mertuanya kasih nasihat apa, dan dilakukan, dikerjakan. Jadi kita jangan keras hati kalau orang kasih masukan ke kita. Aku tahu apa, aku tidak tahu apa soal persoalan. Yo Jer, aku bicara enak. Kau belum berkeluarga, kau tidak tahu berkeluarga itu susah. Memang susah Bapak Ibu. Makanya kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita, amin. Memang akan ada masalah, pasti. Makanya kita harus membuka diri. Jangan sombong, jangan keras hati. Dengar nasihat-nasihat. Dan jangan juga cuma asal dengar nasihat dari sembarang orang. Lagi ada masalah, langsung yang dicari mama tua, om, tante. Pilih orang-orang yang bisa dijadikan mentor. Jangan asal juga dengar, datang ke dukun. Bapak Ibu punya masalah, satu, soal misalnya bicara soal uang, datang ke Bapak Tua akan kasih nasihat A. Datang ke teman, tetangga di sekolah, tetangga di rumah, dia akan kasih nasihat B. Datang lagi, ketemu teman lama, dia kasih nasihat C. Ketemu orang di gereja, dia kasih nasihat D. Ada 4, satu persoalan
dikasih tahu sama 4 orang yang berbeda, makin pusing Bapak Ibu. Pernah mengalami begitu? Tanya lagi, apalagi gosip lagi. Hindari gosip-gosip. Ya. Mau dengar nasihat orang, lebih baik banyak dengar, terus merubah diri, introspeksi diri, daripada supaya kita tidak, daripada sebaliknya. Daripada orang nilai saya jelek, mending saya jelek-jeleki orang lain. Kamu yang ngejelekin orang lain. Kalau kamu tidak berubah, kamu tetap jelek. Ya kamu tetap jelek. Mau orang lain itu baik atau tidak, kamu tetap jelek. Kamu jaga sendiri. Jangan bergosip. Kalau saudara kumpul terus mulai bicara gosip, menghindar. Maaf, saya pulang dulu ya. Saya harus masak. Misalnya ibu-ibu yang lagi kumpul di depan kompleks sama ibu lain. Bapak-bapak juga banyak yang sudah mulai gosip. Ya, hindari barang-barang itu. Anak-anak muda, jangan jelek-jelekan orang lain supaya dirimu terlihat lebih baik. Percuma. Hindari ya. Harus ada kata-kata bijak yang keluar. Supaya orang, kita bukan atasannya dia, kita bukan pimpinannya dia, tapi dia mau diarahkan sama kita. Karena dia lihat ada hikmat yang keluar dari mulut kita. Kita bukan bosnya dia, kita cuma temannya. Tapi karena kita ngomongnya sesuai dengan firman Tuhan, benar, orang itu jadi sungkan sama kita, rasa diberkati, mengakui apa yang kita nasihati, mau dengar. Jadi berkat buat orang lain. Jangan jadi pembawa gosip. Karena memang semakin dunia ini semakin modern, semakin jahat. Orang-orang semua berlomba-lomba untuk jadi jurnalis, mengalahkan Bapak Ricardo yang wartawan. Yang wartawan saya belum kasih info itu kamu sudah share di grup duluan, jebret. Ternyata hoax, malu sendiri kan. Terus bilang, iya saya dapat dari grup sebelah, minta maaf. Ya makanya jangan buru-buru di-share. Bijak. Orang-orang sekarang, Bapak Ibu sadar atau tidak? Kenapa ya? Sekarang itu orang senang kalau dia yang paling pertama bawa info. Bukan cuma soal kesehatan, bukan cuma soal informasi pemerintahan, bahkan sampai gosip. Kalau dia yang paling tahu duluan itu macam dia senang sekali, kenapa? Itu kan pola pikir yang harus dibuang. Ketika kita kumpul, mulai ada gosip. Misalnya ibu-ibu kumpul, habis bicara A, bicara B, tiba-tiba ada ibu. Biasanya kan kalau gosip itu selalu dimulai dengan begini. Tapi saya bukan apa-apa ya. Ibu ini tuh, itu pasti belakangnya kampret gitu dong. Tahu betul atau tidak Bapak? Kalau saya bilang, saya bukan apa-apa ya. Tapi ibu itu tuh, atau aduh ibu itu tuh Tontra mau bilang tapi pasti belakangnya itu tamunya itu masih jelek. Kurang-kurangi, hindari, bahkan jangan. Mau ada berlama-lama di situ. Ingat tadi, pemimpin yang baik dia harus melahirkan pemimpin-pemimpin lainnya. Musa dia pimpin. Lewat Musa yang dengar-dengaran, dia setia dengan apa yang Tuhan firmankan ke dia. Dia mau dengar nasihat dari mertuanya. Lewat dia lahir Joshua, lahir Kaleb, pemimpin baru yang luar biasa dipakai Tuhan. Sama Bapak Ibu mungkin sekarang Bapak Ibu cuma rasa, tapi saya orang biasa saja. Saya cuma, yang ibu-ibu saya cuma ibu rumah tangga mungkin. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu cuma ibu rumah tangga, tapi banyak di luar sana ibu rumah tangga yang gagal jadi ibu rumah tangga. Makanya kamu harus sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai patokan keteladanan supaya anak-anakmu berhasil. Mereka yang perempuan nanti akan jadi ibu. Mereka juga akan mencontohi ibu mereka, yaitu kalian. Kamu sebagai seorang ayah, ajarkan kepada anakmu supaya nanti mereka kalau sudah besar, mereka dulu soalnya ayah saya ajar begini, nilai-nilai itu diturunkan. Seperti itu. Itulah yang mau kita belajar dari Musa. Sekali lagi kita mau ulangi. Minggu lalu kita belajar Musa lemah lembut, Musa rendah hati, Musa juga pemazmur. Hari ini kita belajar Musa itu karismatik, Musa rela dibentuk, dan Musa cakap dalam memimpin. Semua itu tidak bisa kita miliki kalau kita tidak mau membiarkan Tuhan memimpin hidup kita.
hari ini menjadi bahan koreksi hidup kita. Sudahkah kita seterbuka Musa, rela Tuhan pakai, tidak bersungut-sungut, sadar kalau lagi buat salah, mau berubah? Harus seperti Musa, sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Saudara, Bapak Ibu adalah milik Tuhan. Bapak Ibu pasti di luar sana punya persoalan. Saya tidak tahu satu persatu. Mungkin keuangan, Bapak Ibu sedang menghadapi masalah finansial. Mungkin kesehatan. Mungkin soal keharmonisan dalam rumah tangga. Hubungan antara suami istri, ayah dan anak. Bapak Ibu pasti punya banyak masalah. Saya tidak tahu, dan saya tidak tahu juga cara bagaimana menyelesaikannya. Tapi ketika kita berserah seperti Musa, masalah itu kita akan hadapi dan kita bisa menang, amin. Karena kita berserah kepada Tuhan, kita menjadi miliknya Tuhan. Saya mengundang pemain musik, biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan kita. Kita mau nyanyikan satu pujian, aku milikmu, ku berserah kepadamu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau naikkan, kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kita disadarkan, kalau masalah boleh ada di depan kita, tetapi kalau kita berserah pada Tuhan, biarkan Tuhan memimpin hidup kita, kita akan sanggup melewatinya. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, Bapak. Kami milik-Mu, Tuhan. Mari bersama dengan saya naikkan pujian ini. Kau engkau
Musa yang hari ini kami sudah pelajari Bapak. Kami mau itu ada pada kami Tuhan. Kami punya banyak kekurangan. Seringkali kami berbuat salah. Kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami belajar Tuhan. Kami mau minta ampun kalau kami ada salah Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau pakai kami Tuhan, seperti Kau pakai Musa Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara besar. Kami juga mau seperti itu Bapak. Kau pakai kami Tuhan, agar kami mampu Tuhan mengalahkan masalah-masalah kami Tuhan. Dan kami berkemenangan karena kami punya Engkau Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapak atas manifestasi-Mu yang luar biasa dalam ibadah kami ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, firman Tuhan ini memberkati kita semua yang ada. Kami yang datang Tuhan, kami tidak sama ketika kami pulang Tuhan. Kami berkemenangan Tuhan. Ada jawaban-jawaban atas segala pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah berdoa Tuhan, kami telah mengucap syukur, amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ya, kita akan melihat info gereja Bapak Ibu ya. Di sana info gereja yang pertama ada ibadah remaja di hari Jumat 25 Februari jam 5 sore. Bapak Ibu ya punya anak usia remaja. Usia remaja itu usia berapa sih Jeremy? Usia remaja itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan remaja dibilang teen kan, teenager. Berarti usia remaja itu adalah angka yang ada teen-nya di belakang. Bahasa Inggris itu kan 13, mulai dari 13 itu kan 12 itu 12, 13 itu 13, 14, 15, 16. Nah, berarti semua yang ada teen-nya di belakang itu usia remaja. Nah, usia kita di Indonesia itu anak kuliah itu ada di usia 17-18 tahun masuk dunia perkuliahan. Jadi saya mengajak kita semua yang masih usia remaja, berarti SMP kelas 1, SMA, kuliah, ayo gabung. Kita ibadah sama-sama. Ibadah seperti ini itu bentuknya satu arah. Kita mengkhotbah, memberikan firman Tuhan. Bapak Ibu dengar, teman-teman dengar, terus menjadi berkat pula. Tapi di ibadah-ibadah tengah minggu itu kita belajar, kita sharing, kita ngobrol, banyak pergumulan. Kita di situ bisa cerita persoalan kita. Kemarin minggu lalu itu kaum pria, kita semua sharing tentang hubungan ayah dan anak laki-lakinya, hubungan ayah dan anak, dan itu luar biasa. Banyak kita nonton film waktu itu bapak-bapak terharu semuanya. Bapak Ricardo sampai menangis kemarin ya, sampai saya sadar saya belajar banyak hal. Nah itu fungsinya ibadah-ibadah tengah minggu, sharing, semua dapat kesempatan untuk ngomong. Demikian juga ibadah WBI kemarin seperti itu. Ibadah remaja juga sama, dengan semangat yang sama, kita sharing, kita main games. Jadi ibadah remaja ini Bapak Ibu yang ada anaknya usia remaja, tolong diingatkan untuk datang. Atau yang sekarang lagi datang anak remaja belum bergabung, ayo saya mengundang, mari kita gabung sama-sama. Kita jumlahnya memang cuma sedikit, dan jemaat itu jumlah anak remaja yang paling sedikit cuma 30-an orang. Tapi biarlah kita meskipun sedikit, kita tetap berkualitas. Amin. Berikutnya ada ibadah WBI. Ibadah WBI hari Sabtu jam 10 pagi. Ayo ibu-ibu yang belum bergabung datang. Saya saja yang bukan ibu-ibu, karena kemarin bantu bertugas di ibadah ibu-ibu, saya banyak diberkati dengan firman Tuhan. Apalagi ibu-ibu yang betul-betul sehari-hari menjalani hidupnya sebagai seorang ibu. Mari datang di hari Sabtu ibadah WBI. Juga ada latihan musik dan pujian. Ini untuk petugas pelayan pujian dan penyembahan. Datang di hari Sabtu jam 4 sore. Juga di hari Sabtu itu ada Sabtu Ceria. Ini program sekolah minggu kita, Bapak Ibu. Jumlah sekolah minggu kita itu adalah jumlah yang paling banyak.
hampir 100 anak sekolah minggu. Itu bukti bahwa generasi ke depan itu kita harus jaga baik, karena mereka jumlahnya lebih banyak dari kita. Hanya karena pandemi ini kita sudah tidak bisa bikin tatap muka untuk sekolah minggu, karena ruangan-ruangan sekolah minggu kita itu kecil, ruang-ruang kelas PAUD. Untuk menampung yang sekali ibadah anak sekolah minggu itu bisa 50 orang, itu seringnya tidak cukup. Ruangannya tidak cukup. Dan kita tahu anak sekolah minggu kalau ketemu, kalau sudah main suka pelukan, dorong-dorong. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, apalagi angka di kota Jayapura sedang tinggi, gereja mengambil kebijakan untuk anak sekolah minggu kembali dilayani via online. Tanpa mengurangi damai sejahtera kita, biarlah kita sebagai orang tua mau dampingi anak-anak kita. Saya percaya Bapak Ibu akan mendampingi anak Bapak Ibu, layani. Kalau misalnya dia belum bisa buka di YouTube, tolong bantu dia biar dia bisa ikut, biar dia tetap belajar soal firman Tuhan dari usia dini. Juga di minggu depan itu, hari Minggu terakhir di bulan Februari, Bapak Ibu, ibadah raya sama seperti sekarang ini dibagi dua, ada yang jam 8 pagi, ada yang jam 10 pagi. Bapak Ibu bisa menyesuaikan datangnya jam berapa sesuai dengan kenyamanannya Bapak Ibu. Juga untuk yang berhalangan hadir, gereja membuat fasilitas ibadah lewat online via YouTube. Bapak Ibu bisa mengikutinya di jam 5 sore lewat channel YouTube GBI Sola Gracia. Juga saya mau menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, diberikan banyak umur, kesehatan. Saya percaya dan berdoa bertambah usia bukan hanya saja bertambah fisik, tetapi menjadi dewasa dalam iman juga. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan tim musik. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Kami
Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih atas segala yang indah yang Kau berikan dalam hidup kami, Bapa. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia, di mana Kau menempatkan kami menjadi bagian dari NKRI ini, Tuhan. Kami mau berdoa untuk kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Kau pakai kedua hamba-Mu, Tuhan. Juga Kau pakai, Tuhan, sertai para menteri, semua orang-orang yang menolong kepemimpinan Bapak Presiden. Kau berikan hikmat, Tuhan, hati yang mau melayani, Tuhan, kesetiaan, Tuhan. Jauhkan dari mereka pikiran-pikiran jahat, Tuhan, pikiran-pikiran untuk berbuat curang, Bapak. Kami tolak itu semua, Tuhan. Kami juga berdoa, Bapak, untuk Bapak Gubernur Lukas NMB, di mana Kau tempatkan kami sebagai bagian dari Provinsi Papua ini, Tuhan. Kau berikan beliau kesehatan, perlindungan, Tuhan. Berikan beliau hikmat yang berasal daripada-Mu, Tuhan. Kau berkati, Tuhan, kehidupannya, keluarga beliau, Tuhan. Semua ada dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk kepemimpinan Bapak Wali Kota, Bapak Ben Hur Tommy Manu, beserta dengan wakilnya SKPD, Tuhan. Kau sertai, Tuhan. Berikan roh kepemimpinan, Tuhan, hikmat, Tuhan. Dalam bulan-bulan terakhir masa jabatannya, Tuhan, Engkau pakai dia terus, Bapa. Kau sertai beliau, Tuhan. Orang-orang yang berniat untuk jahat, Tuhan, kami tolak semua itu, Bapa. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk kota kami, kota Jayapura, di mana sehari-hari kami tinggal, kami bekerja, kami bersekolah, Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini, Bapa. Kami mau katakan Jayapura adalah milik-Mu, Tuhan. Kau jamah setiap hati, Tuhan, yang jauh daripada-Mu, Tuhan. Orang-orang yang jauh daripada-Mu, Tuhan, Kau selamatkan. Sehingga benar, Bapak, bahwa dikatakan Jayapura adalah kota Injil. Kami mau aminkan itu, Tuhan, terjadi dalam kota kami. Berikan kesejahteraan, Tuhan, sukacita yang berasal daripada-Mu bagi setiap warganya, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk orang-orang yang bekerja dalam bidang kesehatan, Tuhan, terutama bagi mereka yang mengatasi, Tuhan, yang melawan, Tuhan, pandemi COVID-19, Bapak. Orang-orang yang bekerja di dunia medis, di garis depan, Tuhan, yang sehari-hari bertemu dengan pasien, Bapak. Di tahun-tahun ini, Tuhan, Kau berikan kesehatan terus kepada mereka, perlindungan daripada Engkau. Saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, Tuhan, yang bekerja sebagai tenaga medis, Engkau lindungi mereka, Bapak. Berikan mereka perlindungan dan double proteksi, Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang juga yang saat ini sedang terbaring lemah, Tuhan, yang sakit, Tuhan. Kau pulihkan, Bapak. Segalanya ada dalam kendali tangan-Mu, Tuhan. Orang-orang yang terbaring lemah, keluarga kami, Tuhan, Engkau jamah dan pulihkan, Bapak. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk pandemi COVID, Tuhan. Orang-orang yang sekarang lagi mengalami terpapar, Tuhan, harus berada dalam isolasi mandiri, karantina, dan lain sebagainya, Tuhan. Engkau pulihkan, Bapak. Kami percaya, Tuhan, perlindungan-Mu jauh lebih besar dari apapun itu, Bapak. Kalau dalam ibadah ini juga, Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, baik penginjilan, pembangunan gereja, Tuhan, diakonia. Juga ada di antara kami yang mengembalikan persepuluhan, Bapak. Kiranya Engkau buka tingkap-tingkap langit, Tuhan.
Engkau memberkati kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Apa yang kami gumuli Tuhan, Kau berikan pada kami, Kau jadikan itu nyata dalam hidup kami Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun lagi Engkau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu senantiasa pada kami. Bertambah bagi yang berulang tahun Tuhan. Bukan hanya bertambah usia, bertambah tua, bertambah dewasa secara fisik, tapi iman dan kepercayaan kami kepadamu juga semakin hari Engkau semakin tingkatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sekarang kami akan pulang Bapa, kami mau terima berkat yang berasal dari Engkau. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Bapa. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penyertaan yang indah oleh Roh Kudus, menyertai hidup kita sekalian, mulai dari hari ini, esok hari, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Haleluya. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu.